saya ini pagi luar biasa kalau kita riding itu nggak mau dia di belakang, harusnya dia di tengah. Bukan karena apa, minta lampu. Soalnya kalau agak ini gue bilang orang mau ngajak balapan ke apa ini? Iya. Terus ini. Itu iblis semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kita di sini di JBI Podcast episode ketiga. Ya, nggak terasa nih, sudah 3 ini. Wah, sudah 3 ya. Sudah 3. Jadi bersama saya masih dengan Asrul di sini. Oke, kali ini kalau kemarin kita ngobrolin di episode kedua itu founder-founder, memang usianya sudah cukup lumayan tua, ya kan? Sekarang ini kita ketemu dengan para penasehat-penasehatnya nih. Jadi di sini sudah ada, wah kalau dari wajah kayaknya masih tua yang kemarin ya. Masih tua yang kemarin dong ya. Secara saya masih muda karena gigi belum tumbuh semua. Betul. Iya, bagaimana? Ini belum apa-apa sudah mulai nyerang ini, nyerang psikis ini. Mungkin kita perkenalan dulu lah, ya kan? Dari yang paling ujung dulu nih, paling muda kayaknya nih. Ya, Oke. perkenalkan saya Uli ya. Siap. Uli TN. TN Ya. itu sebenarnya nama panjang yang saya singkat daripada Tajudinur. Karena terbiasa panggilan sehari-hari biasanya itu cuman Uli ya. Jadi saya singkat Uli TN. Ya, seperti siap. itulah kira-kira. Oke, ini panggilannya biasanya bro kah kalau di komunitas ini? Abah. Oh, abah. Oke ya. Itu Lebih- kayaknya lebih beken ke situ ya. Uli Sekarang kayaknya. kan lebih ke abah ya. Iya. Tapi bukan dari sisi umur makanya dipanggil abah dong. Iya. Oke, berikutnya silakan. Assalamualaikum, saya Bogi. Begitu saja. Ya, itu aja cukup. Singkat padat. Oke lah, buat beberapa teman-teman yang di Blackstone udah pasti udah nggak sani lagi lah. Untuk yang ketiga nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Nama saya Franky. Orang paling biasanya panggil saya Bang Prank. Bang Prank. Bukan kena prank ya. Cukup singkat tapi nggak kurang jelas ini. Kita harus gali lebih dalam ini. Oke. Nah, ini ada Abah Uli, ada Pak Gi, atau apa ini panggilannya nih biasa aja dia nih. Bagi biasanya. Pak Gi aja ya. Agak aneh nih. Boleh sambil minum, boleh sambil minum. Formal ya, Pak Gi. Iya. Memang ada pejabat gitu, jadi seru dipanggil Pak gitu ya. Oh enggak, biasa aja panggilnya Pagi bisa. Oh gitu. Oke, Bang Frank. Ya, siap. Posisi sekarang ini lagi ngapain ini? Ya, rutinitas seperti biasa saya sebagai seorang karyawan, pagi kerja, nanti baru pulang. Lebihnya saya juga sebagai aparatur pemerintah. Oh, waduh. Mungkin Pak RT. Oh, Pak RT. Pak RT. Kalau ini RT yang asli apa RT? Oh, Kalau RT di- sungguhan ini. Oh, RT sungguhan ini ya. Ini RT yang diamanatkan oleh masyarakat. Oh. Ketuanya ini ada juga dananya. Dari Sudah APBD. 2 periode sudah. RT 2 periode. Kalah RT Blackstone ya. Salah, 2 periode ini sudah. Oke. Ini kita sambil ya kondisi lah. Masih puasa kah ini bagaimana? Masih dong. Mengingat ini masih kondisi ya. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Di hari yang ke-27, Ya. insya Allah sampai nanti. Kalau pagi sendiri ini alhamdulillah gimana? Soal ada ajakan-ajakan siang kah? Oh enggak ada. Seperti- Itu iblis semua itu. Ada teman-teman Berarti juga. sering ya. Jadi siang-siang itu masih ada. Banyak godaan pagi. Banyak godaan. Banyak Enggak, godaan. terutama di apa nih? Di grup sendiri atau dari luar di ini? grup sendiri. Di grup sendiri. Ada kadang-kadang video call masuk. Ada ajakan ya? Ada ajakan-ajakan. Video call atau foto-foto lokasi Sherlock gitu. Iya, seperti itu biasanya. Anak-anak. Untung saya jadi penasehat di sini. Itu salah satu gunanya. Kalau enggak terpengaruh saya.
Itu karena sebagai penasehat kah? Jadi nggak mau terikut atau karena apa ini? Karena sudah bukan zaman saya lagi itu. Oh, berarti dulu iya. Dulu ya. Bukan zaman saya lagi. Dikit-dikit ya. Oke, kalau Pak Uli seperti biasa lah ya. Ya, Pak. Seperti biasa ya, rutinitas seperti biasa. Betul. Gimana nih dengan tunggakan masing-masing ini kendaraan? Selama puasa ini ada reading tipis-tipis kah ini atau bagaimana ini? Nggak ada, biasa aja paling kepenyamukan. Reading tipis-tipis kayak kejamukan. Jadi readingnya agak sedikit terbatas barangkali ya. Karena pandemi Karena juga, ya. kita juga harus apa ya? Kita harus mematuhi daripada aturan daripada pemerintah. Daripada nanti kita juga memaksakan diri, misalnya kita mau touring, Ya. ujung-ujungnya nanti bukan masalah ke kita aja, tapi bisa jadi ke komunitas. masalah buat ke komunitas Betul, juga. betul. Bisa masalahnya itu nanti malah ke keluarga kita di rumah, Betul. ikut-ikut. Kalau seumpamanya Ya. memang benar kalau itu kita sampai terpapar kan. Iya, Jadi betul sekali. ya sementara sih ya memang ya keinginan untuk keluar itu waduh sangat luar biasa. Sangat luar biasa justru. Istilahnya ini tuh kalau bisa digaspol itu kita gaspol. Gaspol Cuman ini. karena kondisi begini ya kita Ya. juga harus ya itu tadi tetap mengikuti lah protokolnya. protokol itu tadi kan. Kita ikutin anjuran pemerintah untuk stay Iya. home saja. Kita cari aman lah. Nggak salah memang ini para penasehat ini dipilih ini di sini nih. Panutan memang ini. Panutan. Mulai dari ajakan-ajakan dari yang muda-muda ini sampai keinginan-keinginan yang sabar dulu lah, jangan dulu ya gitu ya. Jadi memang fungsi dari penasehat di Blackstone itu seperti itu ya. Ya. Membantu Ya. buat ngerem teman-teman ini yang masih darah-darah muda kayak Ya gini. mengingatkan lah setidaknya kan. Ya. Oke, kita gali lagi deh, lebih dalam lagi nih. Kita flashback nih. Ini kita cerita-cerita lah masa-masa awal-awal memulai di Blackstone nih. Mungkin kita ke Pak Uli dulu nih. Iya, iya. Ke Abah Uli ini awal mulanya nih ceritanya bisa sampai terdampar di Blackstone. Nah, ini Ya. kayak apa nih? Jadi gini, Ya. saya memang sebenarnya hobi apa ya? Ya. Hobi suka istilahnya tuh apa ya? Saya Otomotif. Motor custom. otomotif. Suka terutama motor mungkin ya. Nah, saya selalu berusaha itu kalau bisa tuh sebelum orang punya tuh saya duluan. Wih. Jadi contohnya tuh begini. Ya, ya. Waktu saya masih orang kan berpikir jarang mungkin ada yang mau beli contoh kayak motor kayak Vespa. Iya. Alasannya itu karena Susah mungkin, ribet. berat ya, Iya, karena berat. berat. Terus dia Ngengkolnya susah. mesinnya di sebelah kanan, Iya. ya kan? Nggak imbang. Keseimbangan tuh mungkin bisa Iya. ini kan. Nah, tapi justru saya Tertantang. beli, saya Iya. malah beli. Nah, dari itu supaya agak sedikit kelihatannya berbeda, Iya. saya pasangin lampu, modelnya tuh Di-custom. jadi seperti itu lah. Di custom. Karena hobi pertama. Hobi, ya. Sudah itu tertangkapnya beliau ini pada saat potong rambut. Oh gitu. Tapi jangan dulu, jangan dulu. Jadi begini ya, Cerita formal dulu, formal dulu. Jadi saya tuh waktu itu saya bangun satu motor. Ya. Pertama itu kan saya juga melihat istilahnya anak-anak muda, Ya. anak-anak muda yang di Ya. kebetulan kan saya orang dari Balikpapan. Asik. Dari Balikpapan. Anak muda dari Saya- Balikpapan ya. Saya melihat di sana akhirnya saya dikasih tahu teman, kamu kalau mau modif ini kebetulan ada di sana di Balikpapan. di Balikpapan Oke. di Gunung Guntur tuh. Oh. Nah, jadi saya bangunlah di sana. Siap. Saya bangun. Waktu itu motor apa itu? Itu awalnya tuh motor itu saya beli tuh Motor Grand, HD. Grand yang Oh. apa yang pakai masih shocknya yang ungkit. Oh, Itu kan Grand Lipina. Itu mobil Pak. itu lain. Itu. Nah, itu kan kurang lebih C70, kurang lebih dengan C70 kan. Oh ya. Nah, fair 800 kali ya. Ah, ya. Masih pair itu. Masih fair. masih fair Ya, bukan ya, betul. yang Ya, teleskop. ya. Nah, itu saya bangun lah dari situ. Ya. Nah, saya bangun, setelah jadi saya bawa ke sini kan. Ya. Memang kalau mau dibilang tuh apa ya, ada keunikan tersendiri. Ya.
Kenapa keunikan tersendiri itu ketika kita pakai orang yang tidak punya seperti itu kan kayak mode kayaknya tuh kayak Unik. kayak unik gitu kan. Ya. Jadi ya ada kesenangan, ada pride sendiri ya, ada sendiri rasa lah. bangga. Wih, yang Betul. lain pakai motor standar. Ya. Itu kan pertama saya nggak tuh suka ya. yang kayak gitu-gitu, mungkin kayak gitu. Setelah itu Ya. saya bangun lagi satu. Ya. Saya bangun. Motor yang sama? Beda. Oh, beda. Saya waktu itu cari sebenarnya waktu itu mencarinya tuh Suzuki Thunder 250. Oh, Saya cari tuh sampai di yang mesin gede lah ya. Saya nyarinya tuh di bah Google. Oh gitu. Cari keliling tuh memang belum jodoh kali belum dapat. Malah cari alternatif yang lain, saya cari Scorpio. Oke. Putar sana putar sini. Scorpio putar sana, lebih putar gampang sini. lah ya. Bahkan Ya. anak saya sendiri itu Ya. sempat protes. Ya. Saya biasanya kalau turun ke Balikpapan naik mobil itu biasanya kan jalannya kan lempeng aja, jalan biasa. Ya. Ini saya enggak, saya lewat-lewat yang dalam-dalam itu. yang dalam-dalam lewat itu. gang-gang. Nanti setiap kali ada bengkel saya pasti stop. Cari ya. Saya cari sesuatu yang Ya. yang unik-unik. Oh ya. Seperti itu kan. Ngumpulin barang tuh ceritanya. Ini belusukan nih ceritanya. Iya. Belusukan ini. Akhirnya tahu nggak itu saya dapatnya? Dapat apa? Saya dapatnya itu malah di Sangatta sendiri. Capek-capek di kebalik papan keliling. Capek-capek udah keliling, Masuk iya. ke gang. Scorpio itu, Pak. Hah? Scorpio. Iya, Scorpio kebetulan. Itu standar Nah, apa sudah jadi? Yang parahnya lagi, itu barang itu Heeh. sama kawan saya itu, Ya. begitu pertama saya lihat, Ya. itu motor itu cuma Kondisinya? dipakai jemur. Oh, kondisinya itu Jemur apa apa? pakaian? Kasur. Kayak jemur, ya pokoknya dibikin kayak jemuran aja. Aduh, ini barang susah dicari. Kenapa dibikin seperti ini? Iya. Akhirnya tanya-tanya cocok. Ya. Jadi saya Itu saya ambil lah. punya motor. Pertama kali untuk yang Scorpio tadi itu. tadi. Saya kirim lagi dengan di tempat yang sama tempat di saya mau di Balikpapan. Balikpapan. Karena menurut saya beliau tuh termasuk jago lah ya untuk merepair itu. Itu era-era tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa? Tahun capek Apa ya? Tahun capek kita. Tahun capek. Ada istilah Jelas. tahun capek. Yang jelas di 2015, Pak. Karena kita ketemu itu Betul. 2015. Oke. Itu saya bangun itu. Berarti sudah punya duluan ya sebelum Iya. bergabung Black Stone Motor ini? itu saya bangun itu memang jujur aja. Ya. Mungkin orang tidak begitu enggak mungkin lah. Tapi itu realnya itu memang bener. 9 bulan saya baru jadi motor itu. Wih, Kayak orang hamil lah. 9 bulan. Benar. 19 hari enggak? Benar, itu betul-betul itu betul-betul 9 bulan. berarti tidak prematur. Karena memang beliau sendiri itu kan Ya. punya kesibukan tersendiri. Iya. Buildernya itu, Pak. Buildernya itu memang punya kesibukan sendiri dia. Ya. Jadi motor itu dia bangun itu Ya. kalau dia tidak istilahnya tidak sibuk, Ya, dijalani. artinya dia lanjutkan itu. Betul. Nah, itu yang membuat dia waktu itu ya jadi agak panjang. agak panjang. Plus nyari spare part yang agak unik-unik. Nah, itu tantangannya. keunikannya itu Betul, ya. gitu. Oke. Saya bahkan kebetulan sempat juga malah ke waktu itu pas ke Jakarta. Di sana itu saya ndak sengaja ketemu apa ya, saya lupa namanya itu ya. Itu terkenal kok. Anu ya. Tempatnya kalau orang-orang para pemudik apa? Bukan, yang dikasih kartu tuh loh, pernah nggak pernah? Apa? Apa itu, Pak? Tempat jual spare part. Polaris. Polaris. Ya benar. Nah, saya begitu masuk begitu di Polaris, wah di sini saya bilang tempatnya nih. Wih. Apapun ada memang ada. Palu gada. Ya. Palu minta gua ada. Ya. Itu kan istilahnya orang Ya. Bekeng sana kan palu gada. Palu gada. Apa lu minta gua ada kan begitu. Iya. Nah, jadi barang-barang itu saya beli yang untuk keperluan saya. Beriring waktu, Ya. jadilah tuh motor sudah. Oke. Jadi muterlah itu di Sangatta. Nah, jadi Sendiri. saya merasa ya itu lagi. Sedangkan yang motor kecil aja, saya udah agak gimana gitu Iya. kan. Jadi begitu Scorpio tuh jadi juga, Pride-nya ini- naik ini- lagi nih. Ini sudah mau mengarah kenapa kok bisa masuk. Oh, gitu? Nah, Oke. jadi di waktu bangunnya motor itu juga sebenarnya Ya. di sana itu sudah memang ada yang namanya JBI. Oke. Di Balikpapan. Di Balikpapan itu. Iya. Oh, iya. Tapi sempat ditawari apa? Saya juga waktu itu sempat waktu itu memang betul Bang Repli. Oh, Bro Repli, siap. Bang Bro Repli. Siap.
Nih, Bro Refli nih, salah satu yang nggak bisa berhasil menggait Abah Uli. Jadi Bang Refli itu waktu itu ngingatin saya. Nanti semoga beliau ngelihat ini. Iya, Ingat jadi beliau, saya ingat betul beliau bilang tuh begini. Anu aja, kamu nanti ntar bangun sudah jadi nih. Nanti kalau perlu nanti di sana kita bikin juga JBI. Komunitas bikin lah komunitas JBI di sana. Nanti kau bisa jadi apalah. Saya terus terang aja karena saya ini kan orangnya mohon maaf. Saya tuh malas sesuatu yang terlalu ribet-ribet. Wah, filosofinya masuk nih ya. Saya tuh cuma sukanya tuh ya happy aja kan ceritanya itu kan begitu kan. Itu naik motor itu kan. Ini Abah Uli nih seleranya yang asik-asik aja nih. Ya saya nggak mau terlalu terlalu ada beban tuh. Itu aja sih sebenarnya. Berjalannya itu. Jadi artinya kan ini kan cuman sekedar hobi, istilahnya ya hitung-hitung sambil jalan bisa buat refreshing, refreshing lah. Waktu itu saya ke tukang cukur rambut. Jadi saya udah parkir di situ. Saya duduk. Kebetulan waktu itu saya ininya kan pangkas rambutnya, pangkas rambut barbershop. Barbershop. Ini jadi saya potongnya di barber loh. Bukan yang di pinggir jalan itu yang di bawah pohon yang ada kaca segitu. Enggak barbershop kita. Itu gribes bubar. Begitu saya duduk di situ kan. Duduk situ. Nah, saya ingat betul waktu itu. Fardu. Bukan. Jondi. Iya, PRT dulu. RT pertama. Bang Jondi. Jadi dia lihat itu. Dia nanti lihat lagi ke tempat. Mungkin saya pikiran saya maling. Mungkin mana ini orang yang punya mana nih. Mungkin dia enggak berpikir, mungkin dia tidak menyangka kalau saya yang punya kan. Tapi kalau mungkin bisa aja dia melihat kalau Pak Uli yang punya. Asal betato dia. Ini kan bersih. Enggak. Potong rambut, badannya sama, betato. Nah, itu sempat 2 kali dia bolak-balik gitu. Nah, begitu dia pergi, nggak lama udah giliran nih, nunggu mau dipotong kan. Setelah saya dipotong rambut selesai, Bang Pardu datang. Begitu pas saya mau start, saya ingat sekali omongannya dia yang pertama itu. Pak, itu punya kan? Iya, kenapa? Saya bilang gini. Ikut-ikut grup kan? Nggak ada, saya bilang saya sendirian. Setelah itu, Pak, kalau ndak sibuk, ndak buru-buru, ya kita ngopi-ngopi dulu katanya. Ajakan di mana? Saya tanya di mana? Ayo ikut aja. Ternyata bubuhannya ini sudah ada di Alfa. Di Alfatit. Alfa itu. Alfatit. Jadi begitu sampai di situ udah kan, ngopi di situ mereka udah kenalan lah, biasa kan? Itu hari yang sama. Hari yang sama ya? Malam itu juga. Bukan main. Gercep. Tugasnya Fardu pada saat itu dia. Mencari anggota memang. Jadi begitu saya udah parkir di situ, ya saya alhamdulillah teman-teman ini ya termasuk Bang Gi, Bang Frank ini welcome semua. Artinya ternyata mereka memang orang yang memang hobi saya berada yang di sama tempat yang sama ini persis jadi, gitu ya Mas. Jadi setelah ngumpul kenalan sama-sama. Nah, ini satu nih yang saya agak sedikit saya sih sebenarnya agak nggak mau ngelihat. Saya nggak mau ngelihat. Gimana? Jadi ya ini yang pertama tadi itu. Jadi travel maker ada sesuatu. Ada sesuatu. Agak bingung gitu loh dengan customnya kan. Tampilan. Memang sempurna punya Abah ini customnya. Jadi ya saya pada waktu itu loh ya. Kalau sekarang kan beriring dengan waktu kan banyak para builder itu kan yang dia tunjukkan. Jadi desainnya di kala itu 2015 itu ya? Iya, 2015. Itu sudah wah itu. Itu wah. Jadi memang pada saat itu Stangnya. Begini ya. Habis itu saya duduk lah. Ini Bang Frank ini itu motor dikelilingi. Bang Frank ini mau tawaf apa mau apa ya saya pikir. Mutar dia di motor itu. Jadi begitu dia jongkok dia. Jongkok kan ada bannya itu kan dari putihnya. Wet wallnya tuh
Kalau sekarang kan bilang wet wall. Zaman itu. Zaman dulu dikira dilem gitu loh. Jadi jongkok Frankie itu Dia korek-korek. Dia korek-korek itu, Bang. Jadi Asli. saya dalam hati saya. Asli ini kan Jal. jadi dalam saya kan sambil senyum-senyum aja sendiri. Kok korek itu sampai terbuka gitu mau punya kuku itu. Itu asli itu. Cuman buat pastikan ini Dia pastikan. yang gambar putih ini. Dia khawatir itu mungkin ya. Kan ada yang Ya zaman dulu itu ada biasa lapis, aja. ada lapis itu, tempel, ya, sudah ditempel kan. ditempel. Saya tuh cuma ingin tahu kok bisa rapi sekali ya. Jepitnya. Saya pasang sebelum ini rapi sekali. Pagi-pagi itu asli wet wall kayak ini pagi. Iya. Nah, jadi penasarannya di situ tuh. Gimana? Pagi dulu apa Bang Frank ini nih? Cerita awalnya nih. Ketangkap sama Bang Fardu juga kan? Oh saya tidak tertangkap. Saya Menyerahkan diri. menyerahkan diri. Saya tidak tertangkap, menyerahkan diri langsung. Saya pada saat itu Ya, awal di bengkelnya Asep. Iya, bengkel Bro Asep siap. Di bengkelnya Asep, saya mampir ke situ. Mogok aja motor saya pada saat itu. Mogok, saya mampir ke situ. Langsung begitu perkenalan pertama sama Asep kan. Ya. Setelah itu sering ngumpul sama Dinda Frankie. Ya. Tetangga dulu waktu itu sama Frankian ya, sama Asep ya. Asep, Fardu, tetangga. Tetangga. Kalau ini memang sulit dikejar kalau menurut cerita Fardu. Itu nanti dia cerita. Kalau Pagi sendiri awalnya dengan motor custom itu seperti apa sih? Saya kebetulan beli pada saat itu belinya di Samarinda, beli Oke. jadi. Oh, beli jadi. Oh, beli jadi langsung. Awalnya beli jadi. Beli jadi, kebetulan Tapi belum bertemu dengan Blackstone, belum. belum bertemu. Bertemu ya sama Asep, udah itu diajak ngumpul sama Yang tentara-tentara itu, yang Ya. les-les itu ya. diajak ngumpul sama Asep, kenal sama Ya, Dinda Frankie, diperkenalkan. sama Abah. Sudah itu kita bikin kayak musyawarah kecil. Ya. Pemilihan RT pada saat itu. Ya. Gitu. waktu itu di Berarti termasuk funding father lah yang Ya. 11 itu. Kalau nggak salah kita bertujuh ya kayaknya ya. Enggak, lebih. Bersebelas. Lebih. Termasuk Itu. Bang Anu yang Mul. Iya. Bang Mul, nah Bang Ya, Mul. Bang Mall, udah itu kita Enak. sedihnya gini, asal dapat undangan dari Bontang atau dari Iya. mana? Ya. Kalau nggak 3, 4. Formasi. Formasinya kalau nggak 3 yang berangkat 4 orang. Karena jumlahnya masih sedikit pada saat Iya. itu. Sedikit Ya. sekali waktu itu memang. Ya. Kalau Bang Frank ini kayaknya nih dari kemarin 2 kali ini episode ini kayaknya orang ini yang dibahas terus ya. Kemarin ini cerita mulai dari kejar-kejaran ini. Nah ini nih gimana nih ceritanya nih? Sampai ada istilah motor kebun. Ini harus klarifikasi nih yang bilang motor kebun kemarin ini ya. Bikin motor custom 2015 memang. Siap. Sekitar di pertengahan tahun, tapi suka sama motor custom sudah lama. Oh. Obsesi saya dulu tuh pengen sekali punya motor TW itu, Trailwing-nya Yamaha. Cuma karena motor build up kita nggak mampu jadi agak mirip-mirip TW, Scorpio lah. Mahal, TW ya bukan perusahaan. Bukan, Trailwing-nya Yamaha itu. Iya. Keren sekali. Bannya belakangnya 14 tapi besar, ban depannya 19. Mahal. Siap. Bikin motor sudah jadi tapi belum jadi betul. Jadi tangkinya masih tangki karatan. Karena keterbatasan dana. Yang Unfinish penting- atau desain? bukan unfinished. Bukan karena desain. Apa kirain kan ada desain sekarang itu yang kayak- oh ya udah retro. Ya. Biarin aja karet-karetnya, tapi Karet karetnya iya. Enggak, bukan karena itu, karena memang dana waktu itu. Yang penting sudah jadi motor custom. Sudah bisa dipakai. Waktu itu saya di buildernya di tempatnya si Gimbal. Oh, oke. Bro Gimbal. Iya, Gimbal. Sudah bilang, "Bro, sudah bisa pakai." Sudah, silakan aja. Yang penting sudah dibayar, sudah jalan. Sudah dibayar ini nggak usah Jalan disebut sudah. juga. Namanya kita pakai motor custom tuh ada semacam apa namanya? Iya kayak Abah Uli tadi kerasa kebanggaan Iya. karena Apa itu ya? desain sendiri ya. Pakailah. Berangkat kerja pokoknya hari-hari pakai motor custom tuh. Pokoknya ke pasar aja enggak, karena ke pasar kan kebetulan dekat juga. Ke pasar enggak karena lewat rumah. Iya. Pokoknya pergi kerja ke urusan apa itu ya secara tidak sengaja mungkin Mas Fardu lihat saya saat itu. Klarifikasi Mas Fardu ya. Klarifikasi. Mungkin lihat saya waktu itu, cuma Ya. karena saya tidak perhatikan juga. Di belakang memang ada, saya lihat, saya ingat sekali itu memang ada kayak semacam ini gue bilang orang mau ngajak balapan ke apa ya? Iya. Terus ini. Jadi ketika dia tarik gas ya saya juga pelintir juga. Jadi nggak selalu nggak dapat. Nggak dapat ya, saya juga nggak Jadi tahu. tertangkapnya waktu
Kebetulan dibikin Asep. Nah, ini dia motor yang kemarin saya kejar. Jadi komennya itu Iya. pertama ya. Iya. Bukan kayaknya kenal gitu. Enggak, memang ternyata inceran. Iya. Sangat seluas ini kan. Saya ternyata sudah di target operasi di DPO saat itu. Udah TO. DPO. Asep memang waktu itu memang kita ya sampai sekarang juga ya tempat kita minta saran seperti apa yang sana servis konsultan. apa, ya. Ya. Salah satu Kebetulan konsultan memang saat awalnya itu- JB Blackstone ya. Pagi saya ke tempatnya Asep, servis ke apa waktu itu. Ya. Nah, ternyata Bang Fardu itu tinggal di samping rumahnya. Ya. Langsung udah, wah ini sudah. Dia bilang, oh, Bang, punya siapa? Punya Babang? Dia bilang, iya. Iya. Minta nomor HP, waktu itu sama PIN BB. Oh. Iya, betul. Mati zaman kita BB, iya. Nah, Dua angka seknya. PIN BB waktu itu. Ya, masukkan di grup. Wah, ini sudah yang lama saya cariin. Oh. Betul ini. Jadi semacam menjadi wadah kita kan? Ya. Nah, lama setelah itu malam ada komunikasi di grup sudah. Ya. Nah, mulai ngumpul-ngumpul. Saat itu ya masih saya, Mas Nino waktu Ya. itu, ada Mas Joni, Erik. Ada Erik, Bro Erik. Kumpul. Pokoknya setiap hari kita itu pindah. Pokoknya malam ini di sini, besok di sana, mungkin secara tidak kita sadari itu menjadi semacam apa ya? Biar kita itu mobile itu kita cari sambil kita ya bisa lihat orang. Iya, Ya. betul. Kebetulan malam itu kita di Alpatit itu. Alpatit itu. Waktu kita sudah saat kumpul semua bilangnya Pak RT Jody saat itu, Ya. itu ada motor custom di depan situ, Ya. lagi cukuran bocor. Iya. Perlu datangi dulu. Oh ternyata itu Pak Uli lagi mau potong rambut. Ini ada pergerakan Ada ini. pergerakan, secara tidak sengaja dia sudah lihat. Oh. Tapi karena kita mau ngumpul dulu sebentar. Ya, ya. Nah, setelah kita ngumpul, coba Om Fardu saat itu memang luar biasa Om Fardu. Ya. Betul. bener. Langsung mutar dia. Gimana? Depan situ dibilang, di depannya barbershop itu kan? Ya, benar. Langsung didatangi. Ah. Nggak lama datanglah beliau. Wow, langsung. Dan di situ terjadi peristiwa Korek. korek. Bagi Di situ akhirnya timbullah pergerakan bagaimana kalau kita membentuk suatu wadah. Iya. Gitu ya. Iya. Karena waktu itu kan belum ada Blackstone ya. belum. Ya. Belum. Karena Blackstone sudah ada di kafe yang lain ya. Bontang. Lain. Yang ada itu Bontang. Iya, Bukan istiwa. Nah, Gitu. Baru masih Katulistiwa ya dari Ya. Bontang ya yang dibawa oleh Bang Jondi kan. Iya betul. Gitu. Nah makanya pada waktu itu Ya. saya ingat sekali Bang Repli itu. Ya. Kan saya waktu itu modifnya itu saya kalau nggak salah nama bengkel itu Auto One. Oh iya. Kalau nggak salah Auto Masih One. ada. Jadi buildernya itu Pak Deponiran itu memang beliau saya lihat Punya tes yang bagus ya. punya apa ya, punya imajinasi yang Imajinasi, tinggi lah. iya. Artinya saya waktu dia membangun itu pun juga kadang-kadang menurut saya nih apakah ini bisa sempurna ya? Ya. Tapi dari pikiran itu ternyata apa yang Waktu itu nggak pakai gambar ya? Nggak Kalau pakai sekarang gambar. kan Google dulu. nggak ada. Memang Oh, saya- tetap ada juga. Ada. juga. Kita Acuan ngeceknya di ada, acuannya di acuan bawah ada. Google itu kan, Ya, cek-cek ya. ini motor ini Ya. ini. Tinggal Tapi kasih sisanya aja, Pade, pemikiran. saya kepingin kayak gini, Pade. Ya. Ditunjukin aja sama beliau. Ya. Kayak gini-gini. Tapi Anda mesti juga harus Sama persis. fotokopi paste Ya, gitu ya. kan, enggak kan. Nah, ternyata sama beliau tuh ya itu tadi menurut saya apa ya? Artinya di luar dugaan saya ternyata ya saya jujur secara pribadi sebenarnya Ya. puas saya dengan Oh, ada dengan improvisasi. Improve. Nah. Kalau istilah pagi itu saya sering dengar itu yang namanya ATM. Apa pagi? apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Oh iya betul, ATM. Amati, tiru dan Modifikasi. Nah, itu ya. Itu trik yang saya- itu memang benar seperti itu. Nah, jadi waktu itu Bang Repli itu Ya. ngasih nyaranin saya sih, Ya. coba kamu nanti kumpulin teman-teman yang hobi-hobi begini. Nanti kalau nanti kita yang datang ke sana. Ya. Nah, saya ingat sekali beliau tuh ngomong seperti itu. Ternyata sudah ada di sini. Pak. Tapi beliau juga sudah memang ngomong kalau di Bontang tuh ada. Ini gayung bersambut. Iya kan, Bontang tuh sudah ada. Ya. Tapi saya bukan di Bontang, saya Ya. bilang saya kan di Sengata, saya bilang. Memang jodoh Nah, kayaknya ini. Jadi ya. beriring dengan waktu tadi ya, seperti yang waktu Dan berjalan ternyata tadi. Bang Refli sama teman-teman yang Bang Jondi tadi di Sangatta Satu wadah. Satu wadah. Jadi, nah itu Ya. yang dan lagi juga yang kenapa saya sedikit Ya. tertariknya itu setelah ketemu sama saudara-saudara ini, Ya. artinya saya ingat sekali itu artinya ya saya nggak tahu apakah ini moto atau apa, saya kurang Ya. ini lah ya.
Yang jelas tuh kita tuh anti ribet katanya. Anti ribet. Berarti kalau benar anti ribet ya artinya aku Berarti cocok sudah. berarti cocok. Oke. Ya kan? Jadi segitu panjangnya cerita Ya. awalnya. Ini untuk kita nggak cerita zaman masa muda beliau-beliau ini. Nice, ya. Ini bisa 5 episode itu aja kita bahas itu. Oke. Seru sebenarnya Seru. kalau mau ini. Iya, Sangat seru. Nah, ya. ini buat teman-teman juga termasuk yang di Blackstone sendiri mungkin jarang dapat cerita kayak begini karena kan mobilitas tinggi, jarang bisa ketemu langsung, apalagi beliau-beliau ini termasuk orang-orang yang sibuk. Ya, Salah satunya juga pejabat, ya kan? Ya, karena kan gini. Ya. Beriring dengan waktu ya, dengan kondisi yang sekarang ya. Ya. Kalau mau dipikirkan kita mungkin mungkin termasuk untuk di Sengatta barangkali ya. Ya, ya. Ini kalau saya nggak salah, Ya. kayaknya sih mungkin termasuk komunitas paling banyak kayaknya mungkin sudah ya. Jumlahnya. Untuk ya. yang custom. Untuk Ya. yang custom Untuk kayaknya. yang custom, ya. Iya, Kan betul. beda dengan yang Pabrikan. Yang pabrikan yang Betul. memang orinya itu Ya. kan memang ada, tapi kan kalau yang Ya, nggak punya latar background yang sama gitu. Iya. Jadi kan custom itu kan sesuai dengan pilihan hati. Iya. Kayak Itu gitu. sih. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol lagi lah, agak kesini. Tadi kan sudah cerita yang kemarin, yang nostalgia ya kan. Nih, ini banyak di Blackstone sendiri itu kan kalau anggota tetap mungkin kalau kemarin bilangnya Bang Taklik itu 320. 320 anggota itu. Saya nggak tahu itu di mana semua itu berada itu. Itu kalau kita deret itu mungkin Sangatta lama sampai Sangatta baru itu. Oh iya. Penuh itu? Oh, benar itu. 320. Nah, dan ini kan punya latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai penasehat-penasehatnya ini, Blackstone ini gimana sih kondisinya melihat anggota ini banyak kalangan? Ya. Gimana? Memang di setiap masa kepemimpinan, setiap masa itu ada tantangannya memang. Ya. Kita pada saat kita baru mau bentuk komunitas kita ini, tantangannya memang mencari member. Ada yang gerilya ya. Ada yang gerilya. Sekarang masih nggak yang gerilya itu? Mungkin sudah Sekarang sudah rawo piambak. Apa itu? Datang sendiri. karena sudah dilihat. Ini bahasa Aceh ini Pak ya? Bukan. Ini bahasa Jawa itu. Beda. Rawo piambak. Jadi awalnya mencari member, setelah terbentuk Pak RT Jondi Ya. menjadi RT harus bisa membentuk bagaimana Ya. caranya bikin organisasi biar Ya. bisa berjalan. Member sudah semakin banyak, pemilihan lagi RT, Bang Awak semakin banyak member, Ya. semakin banyak anak-anak muda yang bisa. Ya. Makanya kita ini juga agak sulit juga kalau dibilang penasehat. Kita ini, jadi contoh. Memberikan contoh gampang ya, cuma menjadi contohnya susah. Karena gejolak kita juga melihat orang gampang ya, tapi giliran kita yang dilihat. menjadi contohnya ini yang susah nih. Ya. Jadi kadang-kadang juga kita di jalan pas kita riding itu mau Ya. juga kita kayak, tapi ya direm-rem lagi. Nah, jadi para penasihat ini kondisinya sekarang dilematis ya. Kalau menurut Pagi gimana ini? Jadi seorang penasehat itu di JB Blackstone itu seperti apa rasanya? Contoh, memberi contoh yang baik kan artinya. Ya. Ingat susah satu lagi. Ingat dia bangun besok. Tut muri handaya dia. Tahu itu luar ada ya. Itu aja Rol, itu aja. Sebagai Bro, bagian- saya ini Pagi luar biasa kalau kita Ya. riding itu nggak mau dia di belakang. Harusnya dia di tengah. Bukan karena apa? Minta lampu. Soalnya kalau agak redup Ya ini cerita reading ini enak ini seru nih. Iya. Gimana ini gimana? Saya asal di depan. Ya. Ini mau balap. Minggir. Di belakang saya aja soalnya ada lampu. Saya butuh lampu. Jadi kendala. Ini pengalaman riding nih. Nah, kalau Abah Uli ini biasanya selama di Blackstone ini riding yang enak ini gimana? Pengalaman riding ya mungkin. Ini sih cuma lucu-lucuan aja kayaknya. Iya. Mungkin selama ini mungkin teman-teman ini ya khususnya saudara-saudara saya di Blackstone ini ya. Iya. Mungkin dia pikir, Abah ini kan nggak mungkin dia laju-laju kan. Iya. Wah, Jadi ada momen nih, iya, ada momen kan. Iya. Pasti dia disuruh di depan kan. Iya. Jadi aku agak selain yang si Iya. siapa? Kapiten. Kapiten kan, aku di belakang kan. Iya. Jadi mereka pikir ini saya akan lambat gitu Akan ya. slow. Akan slow Santai, kan. santai. Udah mati saya.
Ya. Belum tentu lah. Masih Kita bisa. juga ngegas juga. Jadi ada momen ini, gimana momennya? Kapan waktu itu? Jadi momennya waktu itu yang pas yang touring pertama itu, Ya. kalau nggak salah kita ke Bontang ya. Ke Bontang. Ya. Jadi Ceritanya. sebenarnya bukan terpaksa sih, cuman karena waktu itu kan kondisi ya. Ya. Jadi saya ingat betul Pak RT, ya. Pak RT siapa ini? Ini RT bukan Jondi. Pak RT Pawang, ini waktu itu Pak RT Jondi. Pak Jondi waktu itu. Soalnya ini harus diperjelas kalau RT. Iya. Beliau ini Maksud saya, jadi Tapi ayo kabur. kenapa pindah ke istilah kabur? Alasannya baru bertemu aja di Sangatta, padahal sampai Bontang loh. Iya, jadi gimana? Nah, jadi waktu itu diajakin kan, ayo kita kan yuk touring ke ke Bontang nih, ada acara Bumi Katulistiwa ya. Ya. Saya bilangin, wah kayaknya ndak mungkin itu Pak Jondi, saya bilangin kan. Nggak mungkin berangkat itu. Ndak, saya bilang itu loh, knalpot saya kayaknya iya waktu itu ya. Ya knalpot. Knalpot. Ah. Jadi bener-bener copot itu di sana itu. Oh, Lepas jadi sampai- memang ini kayaknya nggak sehat ini motor ini waktu itu. Itu. Karena dia kan agak Ya. ceper kan, jadi Iya, betul. nyangkut Iya. dia kan. Nah, jadi beneran lepas dia di sana. Tapi Ya, ya ditolong sama saudara di sana. Ini untuk apa ya? Ya. Saya secara pribadi nih ya, saya memang kan selama ini orang berpikir Ya. grup motor itu pasti identik dengan kekerasan. Betul. Ya kan, kalau ini selama ini Mungkin kan kita orang melihatnya melihatnya dari luar seperti itu, tampang sangar. Kalau mungkin bilang pagi tadi tatoan. Nah, jadi tapi saya yang saya dapatkan justru di Blackstone ini, saya merasa artinya selain kita punya saudara yang Ya. sedarah itu, Ya. walaupun kita cuman ini keren bahasanya Ya. satu aspal, itu Ya. juga udah jadi model seperti saudara. Iya. Jadi kebersamaannya itu betul-betul kita tuh terikat jadinya, Terikat, bahasanya itu oke. seperti itu. Jadi Jadi kalau ketika ada yang ada trouble, permasalahan itu, Ya. waduh, nggak usah kita teriak, mereka lihat dia udah langsung otomatis memang. kayaknya. Tutup yang busi nggak ada membuatnya. kan? Ambil tutup busi yang ada, kebetulan Ya. di Bontang kejadian ya. Ya, Ambil kejadian. tutup busi itu ganti sudah. Iya. Itu kejadian Itu itu real, menurut saya, itu. itu real Ya, itu. ya. Kenapa putus? Ya. Begitu sampai di sana langsung ada tim selanjutnya, langsung dibawa. Ya. Kita terima beres jadinya. Iya. Itulah. Nah, itu dalam hati saya juga pikir, seperti ini saya bilang kan. Ya. Beneran Iya. nanti ribet ya. Betul. Nah, Iya. jadi disitulah saya pikir ternyata memang benar. Jadi mungkin ada keterkaitannya kali ya. Itu memang betul, Bah. Iya. Rezeki itu bukan hanya sekedar materi. Iya. Teman yang baik itu juga rezeki. Oh. Saat kita butuh, saat Nah. kita itu saudara Jadi kita ini ya, yang jadi menjadi- positifnya itu kalau menurut saya Ya. ketika kita jalan entah kemana barangkali ya kemana, terus ya kita kan bisa aja ya misalnya mau keluar kita mungkin lapor lah istilahnya. Pasti. Setidaknya PT saya pamit, saya mau ke ini ya, kayaknya lewat ini. Nah, Ini itu kode etiknya lah ya, bahasa secara ininya kan. Ya. Nah, nanti kan PRT ini secara tidak langsung dia kan mau monitor kita kan, Ya. memonitor kan. Nanti ada ini, nanti mau lewat ini Ya. ini. Nah, contoh seperti yang dilakukan saudara kita kayak Rangga. Ya, di tempat-tempat lain Artinya terpantau sampai di itu tempat bagus. tujuan. Ya. Nah, Kadang terang, kadang redup. itu bagusnya tuh dari segi Ya. positifnya tuh Ya. seperti itu yang saya dapatkan. Ya. keluarga mendukung, Bah. Saya alhamdulillah Ya, istri setelah saya itu perang mendukung. mendukung. Memang pertama tuh awalnya tuh Curi-curi ya, Pak? mikir juga istilah bukan curi-curi dalam artian begini. Pakai statementnya kok gitu. Iya kan, karena kan ini kan Ya. image yang di Ya, grup, di betul. media TV, Ya. istilahnya Ya. keributan, Ya. grup motor, geng motor. Ya, Nah, ya sementara- itu bedanya komunitas dengan geng motor ya, gitu istilahnya ya. kan ada seperti itu. Ya, Nah, jadi ya. ya namanya keluarga kan pasti khawatir, Was-was lah. pastilah. Ini ngumpul-ngumpul. Nah, tapi saya sampaikan, ini loh, kita itu Ya. kalau ngumpul tuh dikira ngapain? Iya. Itu loh. Minum ngopi, nanti ujung-ujungnya saya ini maaf, Ya. beliaunya ada. Eh. Jadi sambil sharing-sharing nanti kalau misalnya Ya. ini kan ada yang pekerja, Betul. ada yang pegawai, Ya. Ada Bukan kontribusi desain. lain, ya. ada yang aparatur Negara. ya kan? Jadi Ya. sharing apa istilahnya? Ya. Sharing pengalaman lah istilahnya. Ya, bahkan di situ ya Ya. tidak menutup kemungkinan kan ada
barangkali ada bisnis-bisnis yang dibicarakan apa. Contohnya positifnya itu itulah. Oh, gitu. Itu yang menurut. Jadi kondisinya sekarang ini keluarga sudah mendukung lah ya. Alhamdulillah. Ya, siap. Kalau pagi sendiri gimana ini? Selama di Blackstone ini? Itu. Dukungan dari keluarga. Oh, sangat mendukung. Iya. Biasanya gini, kalau saya mau touring, mesti masak dulu. Oh, Kok bisa begitu, Bang? ini cerita nih. 2 minggu saya Kesan-kesan. rencana touringnya misalnya 2 minggu lagi. Ya. Saya mulai hari ini saya mulai masak. Ya. Bagian dari apa ini? Bagian dari strategi. Strategi Oh. supaya diloloskan. Diloloskan izin anu ya. Izin touring. keluar. Izin touring ya. Itu Oke. saya biasanya seperti itu. Tapi memang di rumah hobi masak sih ya. saya memang hobi masak. Memang hobi masak ya. Istri duduk manis, saya masakin sudah. 2 minggu itu. 2 minggu itu. Untuk touring berapa hari? Untuk touring hanya 2 hari. Touring hanya 2 hari. Sebegitu cintanya dengan touring, dengan Blackstone sampai bisa berbuat seperti itu. Nah, kalau Bang Franky ini seperti apa nih? Wah, kalau Keluarga itu menunggu. Kalau kan touring kan biasanya kan jalan ini sampai di mana? Ini ngabari yang pada. Ini gimana nih? Sampai bontang gitu. Kalau istri dong cerita luar biasa support, artinya setiap selama kegiatan itu positif, Ya. suami juga butuh refreshing ya kan, Betul. dia paham. Bahkan kalau saya pergi misalnya kemana mas, kopdar dulu. Kalau naik motor yang motor entik itu jual aja motor customnya kalau naik motor yang enggak sudah dibikin kok nggak dipakai. Iya. Ya support luar biasa. Yang selama kegiatan itu positif, Betul. alhamdulillah. Oke, berarti positif semua ini daripada penasehat. Ini satu lagi nih yang terakhir nih. Mungkin kesan-kesan buat teman-teman atau member atau calon member mungkin yang sekarang itu jumlahnya ratusan kan, seperti itu. Nah itu seperti apa? Karena kan nggak mungkin kita ketemu semua langsung. Ini aja yang jawab sudah yang paling tua. Siapa? Kalau menurut saya sih. Yang ini agak serius ini. Iya. Agak serius Kalau ini. maksud saya, kalau saya sih mungkin harapan kita bersama semuanya. Bukan hanya untuk di kita khususnya untuk Blackstone. Ya, yang berkaitan tadi ya istilahnya mungkin bisa juga buat teman-teman yang sesama hobi, walaupun bukan custom. Betul. Kalau menurut saya itu ya mungkin yang perlu ditekankan sekali itu ya barangkali istilahnya itu etika ketika kita berkendara. Betul sekali, Gitu. etika Karena berkendara ya. Ya, apalagi kita sebagai klub daripada JBI Blackstone nih komunitas ya. Iya, komunitas Blackstone ini. Ya. Apalagi kayak kami ini sebagai sebagai sepuh ya. Mau ndak mau Penasehat. Ya, Kalau sepuh nanti dikira wah ini. Enggak, artinya itu begini. Ya gimana? Ada beban tersendiri sih sebenarnya. Betul yang dibilang Bang Gi ini. Ya. Kita tuh harus memberikan contoh. Iya. Iya kan? Lah, kalau kita sendiri juga istilahnya naik motor yang sembarang-sembarang. Terus gimana kalau seumpamanya ini contoh. Ya. Contoh. Misalnya di salah satu mungkin di lampu merah. Ya. Di lampu merah itu sudah nyata tuh stop. Ya. Tapi karena ada logonya kita di situ atau pakai baju kebesaran kita, kita bablas. Ya. Lah terus kalau dilihat aparat, wah ini nggak bener ini kan. Nah itu kan contoh. Nah kita harus yang dibawa itu contoh. bukan personalnya ya. Iya. Tapi identitas ini. Nah ini yang harus kita jaga, jaga bersama. Sadarannya itu berarti Sadarannya. Pak, ya. Karena bukan hanya sekedar kita takut sama aparat, tapi memang. Iya. Artinya memang ini demi keselamatan juga. Keselamatan kita juga. Iya. Nih kalau pagi nih apa nih kesan-kesannya buat member-member nanti? Kalau pagi mungkin hampir semua member ketemu lah karena mungkin aktivitas beliau yang ya paling fleksibel ya, paling banyak bergerak, terus paling aktif kalau saya lihat ya di Blackstone ini. Wah, kalau bener. gimana? Tampak Pak Gi itu, Ya. itu ibarat rantai itu. Bener. Siap. Nggak Tanpa gear. Nggak bakal jalan itu. Ibarat rantai tanpa gear. Pak Giri Banten bukan? Iya. Gitu. Karena Pak Gi ini walaupun mesin dah hidup, itu masih bisa bergerak. Oke. Saya tarik motornya. Masih ingat kabel? Ya.
Walaupun mesin mati masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Masih bisa sampai dari kilo 10 ke Sangatta ya. Iya. Nggak ada tali, saya cari akar. Nah, itulah. Itulah untungnya pramuka. Nah, itu dia. Awal hari ke pramuka. Jadi diajarin merajut dia. Ada gunanya itu pramuka di komunitas motor. Kebersamaan dan kekompakan itu. Ya. Ini mau Ada. sempat ngelepas kabel Pertamina. Ini momen touring ini, lagi touring ya? Saya bilang jangan, Frank. Ini fitness nih. Objek vital nasional ini saya bilang nih. Mau ditarik. Terlepas ada percikan bunga api ya. Makan nasi kuning kita bisa. Akhirnya dia cari akar-akar itu dirajut, Ya. diikat ke motor saya. Iya. Kebetulan yang bawa itu teman, Ya. Dwi namanya kan. Ya, ya. Dia angkat, putus talinya itu dia nggak sadar. Dia laju ke atas, ketinggalan. Ketinggalan. Akhirnya dia ambil lari sama ini, sama Dinda Franky yang dari pelan-pelan. Akhirnya sampai ke Sangatta. Oke, seba Iya, gitu ya. itu kita ke Bontang ya waktu itu ya. Muara Badak. Muara Badak, sorry. Muara Badak ya. ya. Iya. Jadi seperti itulah pengalaman-pengalamannya ini. Nih, saya lihat ini agak yang ini keren-keren ini bajunya ini nih. Nah, coba lihat dah, ya kan? Ini Beda siapa? semua nih rupanya. Ini kayaknya ini ada merchandise khusus ini ya. Ada JBI merchandise. Jadi kita- JBI Blackstone merchandise. Jadi JBI Blackstone Merchandise itu. Ya. Jadi memang ini artikel-artikel ini, oh kayak baju-baju di belakang kita ini ya. Ya. Teman-teman, kita juga punya merchandise. Teman-teman bisa support Blackstone juga, walaupun tidak menjadi member mungkin kan. Tapi bisa support dalam bentuk membeli merchandise kita. Ada topi juga kali ya? Ada. Ada topi, ada kaos. Kalau butuh-butuh desain sama saya bisa. Spoiler. Saya juga buka usaha printing juga kan. Oh iya. Oke, kayaknya kita perlu tos dulu ini. Boleh, boleh. Boleh. Siap. Long life JBI Blackstone. Oke, buat teman-teman sekalian, itu tadi podcast kami ya dengan para founder-founder ini, dengan penasehat kita. Terus kemudian tetap pantengin ya JBI Podcast dalam sesi obsesi obrolan seputar JBI. Oke. Ada juga di kanal lain ya, di Facebook, ada di Spotify, ada di Instagram ya. Terus link tadi sudah dimasukkan juga di deskripsi untuk yang merchandise tadi. Buat teman-teman silakan support kami ya. Nggak harus masuk juga nggak apa-apa ya, merchandise-nya bisa dibeli. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long life JBI.